Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Besem elah harahamim Tehilak lelohenu rabun haolamim Harahamim melek yom hadin Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan Neheni be'orach misor Alechet bederehu bele yarech ito Lahalak be'etsa risa wela saha Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mengalami lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apa kabar hari ini? Apa kabar semua jemaat persekutuan Jalan Lurus? Saya percaya semuanya pasti bersuka cita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali berjumpa di ibadah PJL. Dan saya yakin dan percaya kita semua menunggu satu minggu pengen lagi ibadah bersama-sama ya. Mari kita mau naikkan pujian kita sama-sama, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sore yang indah ini Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sama-sama kita mau katakan, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, Tuhan, tolonglah daku.
Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan melewati lembah, melewati lembah duka semu. kami perlu Engkau Tuhan. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat di rumah saja katakan sama-sama, ku tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyinari setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kaum wanita saja katakan melewati lembah duka semu. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Kaum pria katakan Tuhan pun perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. mari kita semua sungguh-sungguh katakan di hadapannya. Tak dapat jalan sendiri, Kami perlu Engkau Tuhan. tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah semu. Dapat jalan Haleluya. sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tak dapat jalan. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlukan Kau Yesus. Kau selalu menyinari jalan kami. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami tak bisa jalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Dalam situasi seperti ini kami sungguh sangat perlu Engkau Tuhan. Dunia terasa gelap Tuhan. Tetapi di hati kami terasa terang karena ada Engkau yang dahsyat yang selalu menemani kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan selalu bergantung harap kepada Engkau ya Tuhan. Sinari selalu setiap jalan-jalan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti buka jalan buat kami Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita katakan sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Katakan I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest nights will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, katakan kanan kiri. Aku percaya Tuhan akan buka jalan. Sambil berhadap-hadapan, kita mau katakan sama-sama. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya.
hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan dengar doa kami. Kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarpun kami hanya duduk diam di rumah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau selalu menemani setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur apapun keadaannya. Tetapi kami yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut hari Minggu yang luar biasa ini dengan sukacita Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Katakan kanan kiri saudara, kita mau bersukacita. Sore hari ini kita akan bersukacita karena Tuhan selalu memberikan kita sukacita. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama jalan serta Yesus. Amin. Haleluya. Yeah. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Yeah. Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita saudara. Kita mau bersukacita. Tiada yang bisa membatasi sukacita kita di dalam Kristus. Amin. Yeah. Yeah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kayaknya kurang seru ya kalau kita enggak sama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita. Ayo kita bikin kereta-keretaan yuk. Kita seperti anak-anak sekolah minggu ya. Bikin kereta-keretaan, bapak di depan, ibu-ibu di belakangnya bapak, kemudian anak-anak di belakang. Kita mau bikin kereta-keretaan ya. Kita mau jalan serta Yesus sama-sama. Amin. Ayo kita mau jalan sama-sama. Haleluya. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. 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 Saya percaya kita semua bersuka cita sore hari ini. Amin. Haleluya, kita bersuka cita ya. Haleluya. Saya juga bersuka cita di sini bersama dengan teman-teman semuanya. Semuanya tersenyum, semuanya memberikan senyuman yang terbaik. Coba berikan kanan kiri saudara senyuman yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan di dalam amplop. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan nanti di saat kita beribadah tatap muka di gereja. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR code atau bisa transfer melalui rekening yang ada tertera di televisi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita akan memberikan yang terbaik, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami diberkati melalui puji-pujian. Kami juga sudah menyembah Engkau Tuhan sore hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ya Bapa. Biarkanlah Tuhan, apapun yang kami tabur Tuhan, kami percaya Engkau akan melipat kali gandakan Tuhan sehingga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan bahkan Engkau akan menambah-nambahkan sukacita dan damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan ucapan syukur kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan, di mana sabda Tuhan adalah isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Haleluya Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
katakan kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, Hanya kami dapat dari hanya Engkau ku Tuhan. dapat dalam Yesus. Di saat kami mencari ketenangan, Kalau ku cari kami ketenangan, hanya mendapatkan itu hanya dari ku Engkau temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bisa Tuhan Yesus beribadah Tuhan sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada. Bahkan Tuhan hamba-Mu masih Engkau pakai Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Karena itu sebelum kami masuk lebih jauh lagi Tuhan Bapa mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami semua telinga dan hati yang mau ditegur dibentuk dalam Engkau. Telinga dan hati seorang murid, seorang hamba, seorang anak Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu menegur kami, kami tidak menjadi tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, segala intimidasi, segala kuasa-kuasa yang coba Tuhan Yesus mengeraskan hati dan pikiran kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, berbicaralah Tuhan dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena hamba-Mu ini hanya sehembusan nafas Tuhan. Tanpa Engkau hamba tidak berarti apa-apa. Karena itu Tuhan, pakai hamba surut dengan kehendak-Mu. Biar setiap ayat kata firman kesaksian hamba ucapkan datang daripada-Mu, surut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Saya bersyukur sekali kalau kembali lagi saya bisa diundang, bisa kembali berbagi berkat dengan saudara semua di PJL ya, di Persekutuan Jalan Lurus kali ini. Kami percaya semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, kalau saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena banyak dari Anda semua yang sudah tahu saya dan saya sudah kesekian kalinya ada di sini dan di tengah-tengah yang corona saat ini, di tengah-tengah social distancing dan sekalipun kita harus beribadah dari rumah, tetapi kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka dalam firman Tuhan 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal yang ke-30, kita akan baca ayat yang ke-6 dan ke-8 dulu.
1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ke-8. Ayat yang ke-6 berbunyi begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Saya akan berbicara sedikit saudara pada hari ini dengan tema tentang pemulihan segala sesuatu. Saya percaya ketika satu rumah itu dibongkar saudara, oleh karena mungkin dasarnya tidak benar, dasar tidak baik, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, daripada cepat tempel tambal saudara, terkadang harus ada perombakan total. Terkadang ada sesuatu hal dalam kehidupan kita yang kita bangun dengan pondasi yang tidak benar, maka pondasinya pun harus dirubah saudara. Kenapa? Karena ketika Tuhan ingin mengexpand, ketika Tuhan ingin melebarkan kekuasaannya dalam kehidupan kita, ketika rumah itu harus ditambah 2-3 susun ke atas saudara, dan tiangnya tidak cukup kuat untuk menanggung 2-3 tingkat ke atas, maka yang terjadi itu akan roboh saudara. Maka yang harus dilakukan, kita harus bongkar semuanya supaya bisa ditambahkan lagi. Jadi saya percaya momen-momen ini ketika Tuhan izinkan adanya wabah seperti ini terjadi, ini untuk membuat kita kembali semakin dikuatkan untuk diperbaharui, sehingga kita harus dipulihkan dulu sebelum kita mengalami yang namanya full restoration dalam hidup kita. Baik saudara, kita buka dalam firman Tuhan ini dalam pasal 26. Saya mau ceritakan sedikit latar belakang kenapa Daud ini mau dilemparin batu sama rakyatnya, kenapa dia berpedih hati, kenapa dan apa yang terjadi saudara. Saya akan jelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya kita mulai dari pasal 26. Daud membuktikan pada Saul untuk yang kedua kalinya saudara, bahwa kalau dia mau mencabut nyawa Saul, dia bisa mencabut nyawa Saul, mencelakai Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Tapi Saul masih saja merasa terancam dengan keberadaan Daud dan berusaha membunuh Daud. Akhirnya yang terjadi adalah saudara, Daud melarikan diri ke tanah orang Filistin, itu tanah musuh. Lalu dia berjumpa dengan Raja Gad, yaitu Akis, Raja Gad ini saudara, dan dia minta kemurahan dari raja ini untuk memberikan tanah buat dia. Maka raja ini bilang, kamu pergi ke Ziklag, kamu menangkan daerah itu, lalu kamu bisa tinggal di situ. Daud bersama 600.000 orangnya. Maka saudara dia pergi, dia berperang, dia menang dari orang-orang Amalek di situ dan penghuni yang ada di Ziklag situ saudara, orang Gesur, orang Girzi, orang Amalek. Dia menang di situ, maka mereka tinggal di situ. Nah, pada beberapa waktu setelah itu, Daud kemudian berperang bersama-sama dengan orang Filistin. Dia mau maju berperang untuk melawan Saul saudara, dengan orang Filistin. Tapi para panglimanya ketika dia lihat Saul, dia gak percaya. Suruhlah dia pulang, dia ngomong ke Raja Gad, suruh dia pulang aja, jangan ikut berperang dengan kita. Akhirnya Daud pulang, dan untuk pulang dia butuh 3 hari perjalanan kembali ke Ziklag. Sampai di Ziklag saudara, itu para perempuan, orang tua semua ditawan. Udah ditawan orang Amalek saudara, udah peperangan, tidak ada yang jaga di sana, dia ditawan semuanya, maka dibawa keluar, dijarah semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah itulah sebabnya saudara, ketika mereka sampai di sana saudara, semua prajurit ini bersedih hati, nangis, termasuk istrinya Daud pun dibawa jadi tawanan. Mereka menangis, mereka bersedih hati. Dikatakan ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi dikatakan di sini, ini yang harus digarisbawahi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, saudara. Apapun yang telah diambil dari wabah ini dari hidup kita, saudara. Apapun yang telah diambil dari pandemik corona ini dari saya dan saudara, dari jiwa kita. Mungkin keadaan ini telah mengambil atau mencuri sukacita Anda. Mungkin tabungan Anda. Mungkin juga pekerjaan Anda, bisnis Anda jadi mandek. Mungkin Anda sedang merasa lemah saat ini dan berduka. Anda sedang tertekan dan mungkin Anda lagi seperti Daud. Katakan dia terjepit.
Dia sedang dalam keadaan terjepit, begitu sedih dan berduka hingga tidak ada lagi kekuatan untuk nangis, tidak ada lagi kekuatan untuk berduka. Saya hanya ingin mengingatkan pada saudara hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Anda bisa mengejar, Anda bisa menyusul, dan Anda bisa melepaskan segala sesuatu yang menawan yang Anda miliki saat ini dan yang seharusnya menjadi milik kepunyaan Anda. Karena kenapa saudara? Semuanya sudah disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak. Lakukan bagian kita. Kejar bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Jangan menyerah. Maka pemulihan dan pembaharuan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada seorang gembala muda saudara di Amerika yang sembuh total dari sakit Parkinson. Saya sempat membaca soal kisah seorang gembala ini, usianya masih 30-an. Dia punya anak, punya istri, dan gerejanya masih merintis, masih baru mulai, gereja baru saudara. Tapi tiba-tiba dia mulai dapatkan gejala-gejala Parkinson saudara, tangannya mulai gemetaran. Dia sudah tidak bisa memegang lagi benda-benda berat. Ya saudara, dia mulai mengalami penurunan dalam kesehatannya dia. Sampai satu kali waktu, 1 tahun kemudian, ini terjadi tahun 2016, tahun 2017 saudara. 1 tahun kemudian, ketika dia sedang berdoa di gerejanya dalam ibadah doa saudara, ada seorang wanita yang digerakkan Tuhan untuk berdoa buat pendeta ini. Wanita ini mendatangi pendeta ini, dia bilang, Tuhan menyuruh saya untuk berdoa bagimu. Lalu wanita ini mulai berdoa, dan dia berdoa bukan dengan doa-doa yang biasa saudara. Dia berdoa begitu tepat sekali saudara. Dia katakan, di dalam nama Yesus segala sakit yang tidak ada penyembuhnya ini, aku perintahkan engkau keluar dan lepaskan orang ini. Saudara, Parkinson itu kita tahu gak ada obatnya. Yang ada hanyalah pengobatan untuk menahan penyakit ini. Tapi tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya saudara. Apa yang terjadi saudara? Ketika wanita ini selesai berdoa, tangan dia yang bergetar berhenti. Mulai saat itu dia sudah merasa agak enakan. Ketika 3-4 hari ke depan dia periksa ke dokter saudara. Dia periksa ke dokter dan dokter pun bingung saudara. Ketika diperiksa tidak ada lagi tanda-tanda Parkinson dalam tubuh pendeta ini saudara. Dia sembuh total. Apa maksudnya saudara? Jangan menyerah. Saya percaya Tuhan ingin memulihkan kesehatan Anda. Tuhan ingin memulihkan keluarga Anda, keuangan Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, dan sukacita Anda. Tapi di sini kita harus bisa belajar dari Daud. Bagaimana mendapat kelepasan, bagaimana kita bisa mendapatkan pemulihan yang secara total dalam hidup kita. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-6, bagaimana Daud bisa mendapat kelepasan dan pemulihan. Kita belajar dulu, kita belajar pemulihannya ya saudara. Kita harus dipulihkan dulu. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan, strengthen, kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Kalau dalam terjemahan Inggris dikatakan David strengthen himself, menguatkan dirinya kepada Tuhan. Menguatkan dirinya. Saya jadi teringat saudara, dulu Bapak rohani saya pernah mengajarkan saya begini. Orang yang punya Roh Kudus adalah orang yang dapat memulihkan dirinya sendiri. Ini yang Daud lakukan. Sebelum Tuhan menolong Daud untuk mendapatkan pemulihan total atau bisa dapat kekuatan untuk melepaskan tawanan yang sudah dibawa, Tuhan memperbaharui atau renewing kekuatan atau kepercayaan Daud. Dengan kata lain, Anda harus memperbarui kekuatan atau kepercayaan Anda dulu sebelum Anda bisa mendapatkan kembali pemulihan total semua yang dicuri dari Anda. Saya percaya segala sesuatu yang dicuri dari kita harus dikembalikan pada kita saudara. Iblis mencuri macam-macam, damai sejahtera kita, sukacita kita, keuangan kita, kehidupan kita, keharmonisan kita, persahabatan kita. Iblis mencuri itu semua dalam kehidupan kita. Tapi untuk kita dapatkan kembali itu semua, kitanya dulu yang harus dipulihkan. Kitanya dulu yang harus mendapatkan kekuatan. Segala sesuatu yang dicuri oleh karena dosa, segala sesuatu yang dicuri oleh karena keputusan-keputusan kita yang salah, segala sesuatu yang dicuri oleh karena adanya corona saat ini, itu harus kembali lagi. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan suatu pengembalian, pemulihan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara.
Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memperbarui kekuatan kita. Kita harus memperbarui kepercayaan kita sama seperti Daud. Kenapa saudara? Karena ketika kita sedang berduka, kita sedih, kita kehilangan, kita terluka, kita sakit, kita miskin, maka yang kita akan mulai lakukan adalah menyalahkan. Kalau nggak salahkan si A, si B, si C, oh gara-gara si dia nih rumah tangga gue hancur. Oh karena si dia nih keuangan gue jadi begini. Oh karena dia nih gue jadi bangkrut. Oh karena keadaan corona ini begini. Kita nyalain presiden, kita nyalain gubernur, kita nyalain penyakit, kita nyalain semua orang. Ketika kita dalam satu situasi yang tertekan, kalau kita tidak memperbarui kekuatan kita, yang ada adalah saling menyalahkan. Dalam firman ini, orang-orang prajuritnya Daud ini sudah menyalahkan Daud. Jadi Daud tidak perlu menyalahkan siapa-siapa lagi. Dan Daud bisa saja menyalahkan dirinya sendiri. Dia bisa saja berpikir, mungkin pikiran Daud pada saat itu saya bisa membayangkan ya, waktu dia disalahkan oleh semua prajuritnya. Dia mesti berpikir, kenapa juga saya harus pergi berperang sama orang Filistin. Terus kok kenapa waktu saya pergi berperang saya gak tinggalin sedikit prajurit untuk berjaga-jaga untuk kaum wanita dan orang tua di sini. Kok kenapa saya tinggalkan ini rakyat saya sendiri tanpa penjagaan. Dia bisa saja berpikir begitu dan menyalahkan dirinya sendiri. Daud bisa saja ketakutan. Dia bisa saja berpikir, aduh istri saya ini masih hidup atau tidak yang dibawa ini, yang ditawan. Apakah mereka bunuh istri saya atau mereka hanya sekedar tawan istri saya. Dan anak-anak saya bagaimana? Saya percaya semua ini sudah dilalui oleh Daud. Dan kali ini saudara, Daud bukan hanya kehilangan nama baiknya, Daud bukan hanya kehilangan tahtanya, bukan lagi kehilangan siapa-siapa, dia kehilangan semuanya, segalanya. Tapi Daud tidak meratapi nasibnya. Dia tidak berduka dan tidak bersayang diri kalau kata orang Manado saudara. Tidak sayang diri. Kalau sayang diri itu saudara tahu, kalau sayang diri itu sama meratapi nasib. Iya memang gue gak benar, memang gue yang salah. Begini. Cuman sampai di situ doang saudara. Makanya saya selalu bilang bertobat dan menyesal itu beda. Orang yang menyesal diulang lagi bisa. Tapi orang yang bertobat dia tidak akan kembali lagi ke situ. Itu bedanya bertobat dan menyesal. Daud di sini tidak meratapi nasibnya, dia berduka dan dia tidak sayang diri karena dia memang sudah berduka, dia menangis saudara. Tapi dia tidak lagi menyalahkan prajuritnya karena prajuritnya sendiri sudah menyalahkan dia saudara. Saya tidak tahu persis bagaimana Daud melakukannya. Tetapi Alkitab berkata di sini, Daud datang pada Tuhan dan ia menguatkan dirinya dalam Tuhan. David strengthened himself in the Lord. Dia menguatkan dirinya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memperbarui kekuatan dan kepercayaannya. Jika Anda saudara tidak memperbarui kekuatan Anda, maka Anda akan cenderung menyalahkan situasi Anda dan masalah Anda, menyalahkan orang tua Anda, masa lalu, presiden dan lain-lain. Saya pun beberapa bulan yang lalu saudara, saya sempat berada dalam situasi ini. Sampai-sampai saya tidak mau berurusan dengan pelayanan. Saya dikecewakan oleh orang-orang Kristen. Saya tidak bilang semua orang Kristen itu benar. Atau orang yang di luar Kristen lebih benar. Tetapi ya ada saudara. Saya sampai mengunci diri saya dan saya kehilangan harapan. Ini kesaksian saya. Jangan pikir sudah pendeta baru tidak akan tergoyahkan. Saudara, pendeta juga manusia. Kita juga punya perasaan ya, ada kan lagunya ya. Pendeta juga manusia, salah itu lain lagi. Kita punya rasa, kita punya hati, kita juga bisa kecewa, kita juga bisa tertekan saudara. Dan saya waktu membaca dan mempelajari firman Tuhan ini terus terang saya menangis. Saya ingat saudara, saya menyalahkan Tuhan. Tuhan percuma saya melayani Engkau dari umur 16 tahun. Saya korbankan masa muda saya korbankan segalanya. Ini yang saya terima. Tuhan kok saya sudah melakukan kebaikan begitu banyak. Saya melayani tanpa lelah. Dalam keadaan panas tinggi pun saya berdiri di mimbar, saya melayani Tuhan. Saya di rumah sakit, saya minta dicabut infus saya sama dokter. Saya bilang saya mesti pelayanan yang harusnya saya masih dirawat. Lalu inikah yang hanya saya terima? 25 tahun lebih saya melayani Tuhan. Dari sekarang mana pembelaan Tuhan? Saya sempat begitu saudara. Tapi ketika saya membaca ayat ini saya menangis. Saya telah salah langkah. Saya salah menyikapi masalah hidup saya.
Dan ketika saya menyadari saudara, itu luar biasa waktu berapa bulan lalu. Bahkan di tengah-tengah keadaan saya yang menolak Tuhan pun, Tuhan tidak pernah menolak saya. Itu luar biasanya Tuhan. Saya punya saksi hidup kakak sepupu saya sini saudara. Dia selalu ada dengan saya, dia lihat bagaimana saya kecewa. Bagaimana saya mau mundur saudara. Tapi kemudian di tengah-tengah pun saya menolak Tuhan. Kemurahan Tuhan, perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan selalu ada. Begitu masuk dalam wabah ini kami tidak punya apa-apa pun. Ada saja Tuhan kasih berkat. Itu luar biasanya Tuhan kita. Alkitab berkata Tuhan adalah Allah yang setia. Bahkan ketika kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita tidak setia dengan Tuhan, Tuhan tetap setia dengan saya dan saudara. Maka ketika saya membaca ini saya menangis. Saya teringat betapa saya begitu jahat terhadap Tuhan. Saya melupakan kasih karunia dan kebaikannya. Tapi Daud melakukan hal yang berbeda. Ketika dia tertekan, ketika dia terjepit, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia berdiam diri dan menemukan kekuatannya dalam Tuhan. Amsal 24 ayat ke-10 berkata begini, orang yang tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Itulah yang terjadi pada saya kemarin. Saya tawar hati, saya kecewa. Dalam keadaan terjepit, kesesakan, saya kecewa, saya tawar hati. Maka saya tidak dapat pemulihan. Kalau dalam terjemahan Inggris katakan, if you faint, ketika kamu pingsan, kamu tertidur dalam masa kesesakan, maka kamu tidak akan punya kekuatan. Ketika Anda menghadapi kesulitan saudara, sebenarnya bukan karena situasi atau masalah Anda yang sulit atau besar. Bukan karena masalahnya terlalu berat sampai kita gak mampu. Tapi yang benar karena kekuatan kita yang terlalu kecil. Kenapa? Karena kita ngandalin kekuatan kita. Saat Anda mengandalkan kekuatan Anda saudara, maka kecillah kekuatanmu. Saat kita hanya mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita akan kecewa. Anda mau cuma mengandalkan pendeta, lama-lama Anda lihat pendeta juga Anda kecewa. Karena pendeta juga tetap manusia. Anda mau melihat orang hebat seperti apapun, kalau hidupmu hanya berpatokan kepada manusia, namanya manusia tidak ada yang sempurna saudara. Itu hanya akan membawa Anda pada kekecewaan. Maka itu kita belajar saudara. Dulu saya berpikir, saudara, saya tawar hati atau saya pingsan dalam pergumulan saya melemah dari pergumulan saya itu karena masalah saya yang terlalu berat. Padahal itu bukan karena masalah yang terlalu berat. Karena firman Tuhan berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena tidak ada Tuhan yang akan memberikan pencobaan di luar kemampuan umatnya. Kalau diizinkan terjadi berarti dia tahu Anda dan saya mampu. Kenapa kita jadi tidak mampu? Karena kita andalkan kekuatan kita. Sementara kita ini makhluk manusia yang diciptakan Tuhan, yang dikodratkan untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Habitat kita adalah Tuhan. Sama seperti ikan yang Anda keluarkan dari air mengap-ngap saudara. Karena apa? Habitatnya di air. Dia hanya bisa hidup bernafas di air. Kamu keluarkan dia dari air, dia tidak bisa bernafas. Dia tidak bisa hidup. Anda menempatkan diri Anda dan saya orang manusia rohani, manusia di dalam Tuhan. Lalu kita keluar dari jalan Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 dikatakan, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita ngap-ngap. Mau bertahan hidup aja cuma kenapa? Kita rasa hidup kita udah gak mampu. Kenapa? Karena kita tidak mensuplai oksigen dari Tuhan. Karena sumber kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kita salah menjadikan sumber orang di sekitar kita. Kita mengandalkan harta kita mengandalkan bisnis kita mengandalkan teman kita mengandalkan orang tua kita yang ada apa? Kecewa. HP ini saja saudara, dia punya durasi. Saya isi full, saya charge 100%. Paling banter dia 1,5 hari. Kalau saya gak terlalu sibuk pakai. Kalau selalu dipakai maka paling gak setengah hari juga udah harus di-charge lagi, udah kosong. Itulah yang terjadi pada kita manusia ketika kita menjauh dari Tuhan. Baterainya yang lemah, bukan bebannya yang berat saudara. Makanya kita belajar saudara, di tengah-tengah tekanan dan stres dan kelemahan, kita harus menguatkan diri kita dalam Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa prajuritnya menguatkan Daud.
atau ada nabi yang datang menguatkan si Daud, nggak ada. Dinasehatin sama temennya, udahlah Daud, nggak apa-apa, nggak ada yang ngomongin Daud, saudara. Dikatakan di sini dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Jika Anda ingin dipulihkan, belajarlah untuk memperbarui kekuatan dan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Jika Anda memperbarui kekuatan Anda, maka Tuhan akan menolong Anda untuk memulihkan apa yang dicuri musuh dari Anda. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita memperbarui kekuatan kita? Ada 4 poin di sini, saudara, yang saya akan bagikan. Bagaimana kita memperbarui kekuatan kita dalam Tuhan? Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Jangan jadikan pernikahanmu, suamimu, istrimu, temanmu, hartamu, bisnismu sebagai sumber kekuatanmu. Anakmu tidak bisa, dan bahkan dirimu sendiri pun tidak bisa. Alkitab berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Sekarang pilihan dari tangan saya dan saudara. Jadikan Tuhan sumber kekuatan, bukan orang lain. Jangan tunggu dulu nanti ada orang datang menasehatin, menguatin baru saya mau kuat. Oh nanti kalau saya goal dengan bisnis ini, kalau saya ada cair di sini baru saya mau kuat, baru saya mau mengubah hidup saya, baru saya mau kembali sama Tuhan. Jangan tunggu nanti, saudara. Oh nanti kalau saya dapat rumah baru, kalau baru saya bisa baik sama Tuhan. Kalau saya sudah nikah, baru saya bisa baik dari dalam diri saya sama Tuhan. Baru saya bisa kuat. Oh kalau saya udah punya mobil, baru saya bisa kuat. Jika itulah yang Anda pikirkan yang terjadi dalam hidup Anda, artinya Anda sedang menjadikan semua itu tadi sebagai sumber kekuatan Anda dan bukan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan. Segala perkara, kata Rasul Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Kalau Tuhan yang sama bisa memberikan Paulus kekuatan, apakah Dia tidak akan memberikan saya dan saudara kekuatan? Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Daud dalam Keluaran 15 ayat yang kedua berkata, Tuhan adalah kekuatan dan pujianku. Israel bahkan menyebut Tuhan sebagai kekuatannya Yakub dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-29. Saudara, Tuhan ingin kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Bukan orang, bukan penampilan kita, bukan keuangan kita, bukan bisnis kita. Tuhan juga berkata kepada Paulus bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan kasih karuniaku itu menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Apa artinya, saudara? Jangan mengandalkan suami atau istri untuk melayani Tuhan. Kalau orang di sekitar Anda tidak mau melayani bersama dengan Anda, maka Anda harus menguatkan diri Anda untuk melayani Tuhan. Amin. Kuatkan dirimu, saudara. Jika anak-anakmu salah arah, jika anak-anakmu berkelakuan tidak baik terhadap engkau, kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa memperbarui kekuatan kita, mendapatkan kekuatan yang baru? Yang kedua, kita menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, kita harus menantikan Tuhan dalam doa penyembahan, dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan naik pangkat, bukan menanti-nantikan proyeknya lolos, bukan menanti-nantikan keuangan. Yang dinantikan itu Tuhan. Yang ketawa berarti tersinggung. Merasa. Tuhan yang dinantikan baru diberkati. Kalau Anda menantikan yang lain gak ada berkatnya. Tuhan yang dinantikan. Nantikan Tuhan dalam doa penyembahanmu kepada Tuhan. Sama seperti seorang pelayan di restoran nih, yang nungguin nih pelanggannya pesanan makanan, kemudian dia bawain nih makanan pesanannya. Demikian juga kita bawa worship kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan, doa kita dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan mereset, tahu mereset, saudara, mengulang, mengatur ulang, saudara. Semua yang ada dalam pikiran dan hati saya dan saudara direset kembali. Sehingga apa, saudara, sekalipun Anda selesai berdoa dan menyembah, situasimu belum berubah, tabunganmu masih 100.000. Tetapi apa yang berubah? Sikap hatimu,
kamu bisa tenang, kamu bisa kuat, kamu bisa punya iman untuk percaya. Tuhan, aku gak tahu gimana bayar cicilan mobilku, aku gak tahu bagaimana caranya aku bayar utang-utangku. Yang ku tahu Allahku adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita gak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Yang perlu kita lakukan bagian kita, saudara, kita berdoa, kita nantikan Tuhan. Jadikan dia sumber dan nantikan dia. Kita menanti dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mereset hati kita dan roh kita. Sehingga sekalipun situasi kita belum berubah, tapi sikap hati kita dan roh kita akan mengalami perubahan, mengalami pembaharuan, mendapatkan kekuatan baru. Sehingga kita akan beroleh hikmat nih dan jalan keluar. Bagaimana saya harus keluar dari segala situasi saya ini. Karena Tuhan kita tidak pernah menjadikan kita seperti manusia yang malas. Semuanya dikasih tahu secara detail. Tuhan memberikan jalan keluar melalui hikmat kita. Melalui hikmat yang dia taruh pada saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita gak bisa berpikir, kenapa? Karena kita lihat itu masalah terlalu besar. Dan begitu kita melihat masalah terlalu besar, kita jadi depresi, kita ketakutan, kita khawatir, kita gak bisa berpikir. Maka saat ini saudara, tenangkan dirimu, nantikan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang alami. Tadi saya waktu kesini saya bawa firman, saya bilang sama saudara saya, ini firman buat saya. Saya lebih dulu diberkati dengan firman ini. Dan saya ingin berbagi firman ini dengan saudara. Karena waktu saya baca firman saya menyadari, saya sudah salah merespon segala sesuatunya. Saya puji Tuhan kalau Tuhan masih mempercayakan saya untuk belajar dan mendengarkan suaranya. Ketika kita menantikan Tuhan, maka Tuhan akan mereset kekuatan kita dari dalam keluar. Amin. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan dan memperbarui kekuatan kita. Yang ketiga, berdoa dalam Roh Kudus. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, Anda bisa buka di situ, dan 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dalam Yudas dikatakan ketika kita berdoa dalam roh, maka kita menguatkan iman kita. Dalam Korintus dikatakan ketika kita berdoa dalam roh, kita encourage ourselves, kita menguatkan, meneguhkan diri kita. Ketika kita merasa lemah, merasa kosong atau lelah atau kalah, berdoalah dalam roh saudara. Percayalah kalau Anda menyisihkan waktu 10-15 menit saja dalam sehari, Anda berdoa dalam roh. Anda gak tahu mau ngomong apa, Anda berdoa dalam roh saja seperti Tuhan. 10-15 menit, Anda percaya saudara, Anda akan rasakan atmosfer di mana Anda berada pasti berubah. Atmosfer hati dan roh Anda juga akan berubah. Dan sekalipun situasimu belum berubah, Anda akan keluar dengan kekuatan yang baru. Amin. Yang keempat saudara, speak atau bicara pada jiwamu. Berkatalah pada jiwamu, perkatakan firman pada jiwamu. Saudara, jangan tinggal dalam jiwamu, bicara pada jiwamu. Anda bisa baca dalam Mazmur 103, Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dalam Mazmur 42 dan 43 juga, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lihatlah pertolonganmu datang daripada Tuhan. Daud sedang bicara pada jiwanya. Apa itu jiwa? Pikiran, kehendak, emosi atau perasaan, itu jiwa. Pikiran, kehendak, perasaan kita itu termasuk dalam jiwa. Banyak kita anak-anak Tuhan, kita bukan berbicara pada jiwa, kita izinkan jiwa yang berbicara pada iman kita dan melemahkan iman kita. Yang seharusnya kita nih yang nguatin nih jiwa kita, menenangkan pikiran kita, menenangkan kehendak kita yang berlebihan, emosi kita yang berlebihan, menenangkan hati kita saudara. Tapi yang terjadi sebaliknya, kita dikendalikan oleh jiwa. Daud mengajar pada jiwanya ketika dia berkata, mengapa engkau tertekan jiwaku? Ingatlah kepada Tuhan Allahmu. Saya dulu sering begitu saudara. Saya berdiri depan cermin. Kalau saya sudah merasa lemah, saya berdiri depan cermin, saya berkata, hai Kristi, ingatlah Tuhan. Ingatlah bahwa pertolonganmu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan dulu. Kadang-kadang kita perlu gitu loh saudara. Kita harus perkatakan. Kenapa? Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Kadang-kadang kita harus ingetin diri kita sendiri. Kita gak bisa bisik-bisik. Kita harus ngomong. Hai Kristi, hai jiwaku, kuatkanlah imanmu. Hai jiwaku, tenang. Kadang-kadang harus digituin saudara. Daud pun dia mengalami kesesakan, dia ngomong sama diri sendiri. Hai jiwaku, ingatlah akan Tuhan.
Tuhan yang sudah menebus engkau. Dan ingatlah bahwa dia memenuhi segala kebutuhan dan segala kemurahannya banyak dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun Anda bilang saya keuangannya tinggal begini, tapi toh ada pertolongan Tuhan toh. Tapi ada saja yang ngasih Anda berkat, ada saja yang bisa dimakan, ada saja yang bisa Anda lakukan. Itu adalah bukti kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Orang lain sudah tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, tapi kita masih bisa hidup. Artinya apa saudara? Kita bisa makan, kita masih bisa jalan, kita masih kesana kemari, kita masih sehat. Saya setiap hari keluar nggak kena corona. Itu apa artinya? Ada perlindungan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Artinya apa? Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Banyak orang Kristen kita hidup dalam jiwa dan bukan bicara pada jiwa. Tapi yang harusnya kita lakukan adalah kita yang bicara pada jiwa. Bahwa Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan adalah sumbermu. Jangan biarkan jiwamu yang bicara padamu saudara dan melemahkan engkau. Tapi Anda yang harus bicara pada jiwamu. Tenangkan jiwamu. Dan biar katakan, hai jiwaku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena itu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan. Ingatkan pada diri kita sendiri saudara. Buat dia jangan lupa dengan kebaikan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang sebelumnya. Saya gak tahu pasti apa yang terjadi pada Daud. Mungkin Daud melakukan semua 4 hal ini pada saat dia terdiam, dia menangis, dia mendekat pada Tuhan, dia jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, dia bicara pada Tuhan, dia menantikan Tuhan, dia berbicara dalam roh kepada Tuhan. Sehingga sesuatu bisa terjadi yang tadinya dari dia menangis, tiba-tiba dia bisa bangkit. Dikatakan dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-8 saudara, Daud bertanya pada Tuhan. Dikatakan apa? Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkan mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, perhatikan, Daud tidak meminta instruksi ketika dia dalam kelemahan kepada Tuhan. Dia minta kekuatan dan menjadikan Tuhan sebagai sumbernya. Dia menguatkan dulu dirinya, baru dia bertanya kepada Tuhan, meminta instruksi Tuhan. Daud tidak minta Tuhan bicara padanya sampai ia menjadikan Tuhan sumber kekuatannya dulu. Saudara, Tuhan tidak akan memberi instruksi pada orang yang tidak mau menjadikan Tuhan sebagai inspirasinya, sebagai sumber kekuatannya. Banyak kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa mendengar arahan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya minta instruksi Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan dan pembaruan Tuhan. Kita tidak mau dipulihkan terlebih dahulu, lalu kita paksakan kemauan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan bicara pada orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Apa buktinya saudara? Di saat yang sama di ayat ini Anda bisa lihat di pasal 28 saudara. Saul sedang mau berperang dengan orang Filistin. Dia bertanya kepada Tuhan sama seperti Daud. Apakah yang harus aku lakukan? Tapi bedanya antara Daud dan Saul, Daud dijawab Tuhan, Saul tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Daud tidak kehilangan apa-apa. Daud istrinya gak diculik, anaknya gak diculik, gak ditawan, hartanya masih ada, prajuritnya masih lengkap. Dia tidak datang pada Tuhan, padahal dia dalam keadaan lemah saudara. Dia tidak datang pada Tuhan dengan kejujuran hatinya. Tuhan, aku lemah, aku kosong, aku lapar, aku haus akan engkau, aku butuh engkau. Dia tidak datang dengan segala keberadaannya kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia cuma bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka kita harus belajar saudara seperti Daud, jangan seperti Saul. Padahal Saul dalam keadaan yang sangat lemah. Akhirnya karena Tuhan tidak bicara sama dia, kalau Anda baca tuh ayat 28, dia minta tolong sama dukun untuk memanggil rohnya Samuel. Dan di situ Samuel bilang, kamu dalam jam seperti ini besok hari kamu dan keluargamu sudah mati semua. Kenapa? Karena dia sudah melanggar. Hatinya menjauh dari Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber. Tuhan tidak ingin kita hanya datang pada Tuhan saat butuh instruksi saja. Tuhan ingin kita saudara betul-betul menjadikan Tuhan sebagai inspirasinya, sumber kekuatan kita. Saul tidak datang pada Tuhan dan bertanya, Tuhan aku lapar, aku kosong, aku takut, tolong aku, kuatkan aku. Tidak, dia datang, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Padahal kondisi Saul dalam keadaan lemah. Tapi bukan dia menguatkan dirinya dan meminta kekuatan pada Tuhan, malahan justru dia minta instruksi saja. Elia juga dulu pernah tertekan dan mau mati.
Tuhan tidak bicara sama Elia dulu, tapi Tuhan kasih dia makan dulu, dan Tuhan izinkan dia dulu tertidur. Begitu dia tertidur, kekuatannya sudah pulih, baru Tuhan kasih instruksi, kamu harus bikin ini, dan bikin itu. Bahkan Yesus pun baru mendengar Roh Kudus ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan menuntun kita kalau kita tidak mengizinkan dia memenuhi kita. Dia hanya akan menuntun orang yang mau dipenuhi oleh dirinya. Dalam Yohanes 15, dalam terjemahan Inggris katakan begini, ketika carang itu tidak berbuah, Yesus tidak ngomel bilang, kamu carang, kamu berbuah, harus berbuah sekarang. Enggak, dikatakan He lifted up, dia mengangkat carang itu. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan lemah, kita harus dibersihkan dulu, kita harus diangkat dulu dalam Tuhan. Untuk kita ini mengalami pemulihan dulu, baru kita mendapat kekuatan dan instruksi dari Tuhan. Saudara, ketika Daud dipulihkan, Daud terima instruksi, dan dalam perjalanan untuk Daud mendapatkan kembali semua yang diambil darinya dan membebaskan para tawanan, Daud berjumpa dengan orang Mesir yang sedang sakit di tengah jalan. Orang ini sudah kelaparan, sudah luka-luka, dan Daud memberi dia makan. Dan Daud menolong orang Mesir itu. Kadang ketika kita dalam perjalanan untuk dipulihkan, dalam on the way untuk mengalami restorasi, pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yang kelihatannya sebagai pengalihan, tetapi sungguhnya itu adalah berkat Tuhan buat saya dan saudara. Daud tidak cuekin orang ini, dia bilang buang-buang waktu, saya lagi mau mengejar orang yang menculik keluarga saya. Dia gak begitu, dia berhenti, dia tolong orang Mesir ini. Dia tolong. Dan dia tidak pikir ini orang jadi beban, enggak saudara, dia bantu, dia kasih makan, bahkan di tengah-tengah di situasinya dia yang terjepit, saudara. Karena tidak ada seseorang yang Tuhan hadirkan dalam hidup Anda tanpa kebetulan. Semua yang datang dalam hidup saya dan saudara pasti dihadirkan untuk masa depan saudara. Ada sesuatu yang akan Tuhan rencanakan. Kalau Anda baca selanjutnya, ternyata Tuhan cuma bilang pada dia, Tuhan hanya bilang sama Daud, kamu bisa kejar dia, susul dia, dan kamu akan membebaskan tawanan. Tapi Tuhan tidak kasih tahu detailnya, mereka ada di mana, mereka kemana, di kota apa. Tapi karena Daud menolong orang Mesir ini, Daud akhirnya bertanya sama Mesir ini. Orang Mesir ini ternyata adalah salah satu budak dari para prajurit yang menawan semua orang-orang atau rakyatnya Daud itu. Akhirnya dia tanya, kamu tahu gak mereka bawa kemana para tawanan? Orang itu bilang, kalau Tuanku tidak melibatkan aku, supaya aku jangan dibunuh, aku akan kasih tahu. Maka Daud berjanji pada dia, saya gak akan bunuh kamu. Dan saya tidak akan bocorkan, saya dapat info dari kamu. Dikasih tahulah dia di kota mana, dibawa di tawanan mana. Saudara, berkatmu terkadang terselubung lewat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan ketika kita menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ketika Daud pun pergi dan mendapatkan semua tawanan, dia menang melawan orang Amalek yang menculik semua rakyatnya, saudara. Ia pulang membawa jarahan. Dan ketika ia kembali, ia membagi jarahannya dengan yang tidak ikut berperang dan orang-orang tua. Itu yang Daud lakukan. Sekalipun ini kemenangan kecil, jarahannya kecil, dia ditentang oleh tentara yang lain. Ngapain dia gak ikut berperang, kamu bagi-bagi berkat jarahan ke dia? Daud bilang gak boleh begitu, kita harus bagi sama mereka. Tapi saudara, apa yang Daud lakukan? Berkat terobosan yang kecil yang dia terima menjadi batu loncatan untuk terobosan yang sesungguhnya yang Tuhan siapkan bagi dia, yaitu kerajaan dan untuk menjadi raja orang Israel. Terkadang saudara, kalau Anda saat ini ada dapat terobosan kecil, mungkin Anda mobil laku terjual, rumahmu laku terjual, atau mungkin Anda mendapat berkat sedikit saja, berbagi. Ketika Anda bisa membantu mereka lagi, orang lain yang membutuhkan, maka Anda sedang berinvestasi untuk masa depanmu. Ketika Anda mengembalikan kepada Tuhan, maka Anda sedang menghormati Tuhan. Bicara soal perpuluhan, persembahan, itu bukan masalah uang saudara, tapi masalah hati. Ketika Anda memberi, Anda menunjukkan pada Tuhan di mana hatimu berada. Di mana hatimu berada, dan ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menghormati Tuhan. Kita memberi karena kita menghormati Tuhan. Kita menolong orang karena kita tahu kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika Daud berbagi kemenangan kecilnya, itu menjadi batu loncatan dia untuk terobosan besarnya, yaitu kerajaan di mana Daud menjadi raja. Mari saudara, ada waktu sisa 3 menit ini saudara, kita belajar, kita renungkan firman Tuhan. Saya ajak saudara, mungkin buat Anda yang belum bisa berbagi dengan orang, belum bisa menolong orang lain, Anda berjanji dalam hati Anda, Tuhan, ketika Engkau memberkati aku Tuhan, aku tidak akan lupa dari mana datangnya berkat ini. Kita sama-sama renungkan firman ini. Jika Anda sempat menolak Tuhan, Anda sempat kecewa dengan Tuhan oleh karena situasi kondisimu, bertobat, minta ampun saudara.
berdamai dengan Tuhan. Kuatkan dirimu, kuatkan dirimu, kuatkan dirimu. Bangkit dan kuatkan dirimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu luar biasa meneguhkan, menguatkan iman kami. Ampuni kami Tuhan jika kami sempat menjauh daripada-Mu. Ampuni kami jika kami sempat menyalahkan ini itu Tuhan dengan segala keadaan dan pergumulan hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika kami mengabaikan Engkau dan tidak menjadikan Engkau sebagai sumber dalam hidup kami, tapi justru mengandalkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mohon pengampunan-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kami berdamai dengan Engkau Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami kembali di hadapan-Mu. Kembalikan kekuatan kami. Restore our spirit. Restore our strength in you Father God. Kuatkanlah iman kami dalam Engkau. Bapak, siapapun yang sedang menonton acara ini yang dalam kesesakan, dalam keadaan terjepit, mereka tidak tahu lagi bagaimana harus bertindak, mungkin sedang dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar oleh orang-orang Tuhan Yesus yang menagih mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan penuh kasih. Kami perkatakan hari ini, kami deklarasikan bahwa hari ini Tuhan ada kabar sukacita, hari ini ada kemenangan Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di rumah saat ini mendengarkan. Berkati mereka Tuhan, jika mereka mendengar firman ini, mereka dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan semuanya kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, barang siapa meminta dalam nama Yesus, maka Kau akan memberikannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi bila Roh-Mu Tuhan terus berbicara dalam pikiran setiap hati semua jemaat-Mu, menguatkan, mendewasakan setiap iman jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Kristi Tenges sangat diberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Kristi Tenges yang sudah memberkati kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita masuk di dalam doa pribadi, pertobatan, maka kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita menaikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kami, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan iman yang seperti ini, kami mau memakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya.
Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin dan percaya darah Yesus yang tertumpah telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Bahkan telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami dan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari masing-masing kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah menebus dosa seisi dunia. Sehingga siapapun yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, penebusan yang mulia. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita tiba pada akhir ibadah persekutuan Jalan Lurus hari ini, saya ingin mengingatkan jemaat Tuhan beberapa hal. Yang pertama, program berbagi Rp100.000 tetap kita jalankan. Bagi Bapak Ibu yang digerakkan hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau juga mengirimkannya dengan men-scan kode QRIS dan menyerahkan nominal yang Bapak Ibu ingin persembahkan. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua, setiap hari kita bisa mengikuti program Word from Heaven yang ditayangkan setiap jam 7 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mari kita memulai hari kita dengan bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya iman saudara akan bertumbuh ketika saudara bergaul intim dengan Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan program ini, Bapak Ibu bisa membagikannya kepada orang lain, kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada teman saudara. Tuhan memberkati. Terakhir kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu bisa melihat tayangan di layar kaca saudara, nomor rekening atau juga QRIS, atau Bapak Ibu bisa juga mengirimnya lewat transfer melalui M-Banking atau ATM, atau menyimpannya di rumah, menyimpannya dalam amplop dan akan membawanya nanti ketika kita beribadah di gereja. Mari kita bersahati, kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyiapkan persembahan kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap hati kami iba, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang diberitakan melalui persekutuan ibadah Jalan Lurus ini. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari Bapak berkati di dalam rumah tangga. Biarlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita, yang memancarkan kasih dan anugerah Allah kepada sekeliling kami. Berdoa memberkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan buka jalan. Bagi yang sakit, Tuhan melawat, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapak berkati Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, seluruh pemimpin di daerah, baik gubernur, wali kota, bupati. Berikan kesehatian dengan pusat di dalam menghapus, menghentikan dan memutuskan penyebaran rantai COVID. Bangkitkan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sampai jumpa kembali minggu depan di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus jam 4 sore. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah sore hari ini sudah selesai dan jangan lupa kita akan berjumpa lagi di ibadah streaming minggu depan tetap jam 4 sore di Persekutuan Jalan Lurus. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.